Dalam hidup ini, kehidupan di dalam kita semua itu kebanyakan lebih fokus ke orang lain, bukan ke diri sendiri. Karena seharusnya dalam kehidupan kita fokusnya ke diri sendiri dulu. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Ketika kita mengetahui, oh saya belum melakukan kebajikan A, B, C. Oh saya udah melakukan kebaikan yang C, D, E. Masih banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Karena dalam kehidupan ini kita nggak hanya menjalankan 5 sila. Dalam prakteknya kita banyak yang harus dijalani dalam kehidupan. Yaitu kita memahami setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Kita memahami gimana kita menghadapi semua hal tersebut yang terjadi. Kalau kita aja masih melakukannya dengan ucapan kasar, dengan pikiran buruk, dengan emosional, dengan temperamen, kita belum melakukan apa-apa yang baik. Kita hanya melakukan yang buruk. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan, ketika kita menghadapi hal-hal yang kita rasa berat dalam hidup, kita nggak bisa langsung ngambil langkah yang mudah, yang singkat. Kita harus pikirkan baik-baik. Ya memang semua kehidupan nggak ada yang mudah dijalani. Semua berat. Tapi gimana kita menyikapinya dimulai dari pikiran. Kalau dari pikirannya kita mengkondisikan terus yang baik, yang positif, maka ucapan kita dan tingkah laku kita pun akan cenderung yang baik dan positif. Kalau karma buruk yang berat sekalipun berbuah, tetapi diri kitanya sendiri bisa mengatasi ego, emosi, loba, dosa, moha di dalam diri kita, maka masalah yang berat itu, semua halangan yang buruk itu bisa kita atasi sedikit demi sedikit. Memang untuk berubah itu enggak gampang. Enggak seperti kita membalik telapak tangan. Mau sering berpikir buruk atau baik. Kalau kitanya sering berpikir yang buruk, kita harus siap. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita, misalnya kita banyak merasakan, aduh buntu nih, aduh begini nih, aduh begitu nih. Ngeluh. Itu di pikiran kita analisa lagi. Ini yang menyebabkan buntu apa nih? Apakah masalahnya di saya sendiri atau memang ada faktor-faktor lain? Kalau ternyata memang ada faktor-faktor lainnya, kita cari tahu. Kalau misalnya udah tahu penyebabnya, beresin dulu satu-satu. Karena semua ujung-ujungnya baliknya ke diri sendiri lagi. Mau nyalahin orang seperti apapun, semua kadang sumber masalah itu karena buah dari perbuatan kita sendiri. Kalau ada yang bilang, ya kita kan gak bisa mengingat kehidupan lampau kita. Kita kan tidak tahu kehidupan lampau kita. Memang tidak semua orang bisa mengingat, tidak semua orang bisa melihat. Tetapi semua itu tersimpan memorinya di dalam arus batin masing-masing. Kalau tidak bisa mengingat 100%, tidak bisa mengetahui kehidupan lampau 100%, bagaimana kita semua bisa merasa dengan pasangan A cocok, pasangan B enggak cocok, berteman dengan A cocok, berteman dengan B cocok, berteman dengan C malah jadi musuhan, malah jadi baik. Semua itu ada di insting kita. Secara tidak langsung kita mengetahui, oh ini baik nih, oh ini saya bisa merasa deket nih sama si A.
oh saya baru ngelihat aja si B kok udah gak suka ya, kok udah kesel ya, kok udah marah ya, kok udah benci ya. Itu secara tidak langsung memori alam bawah sadar kita yang muncul. Tapi kebanyakan kita tidak sadar karena apa? Tertutupi ego, tertutupi oleh kebencian, tertutupi oleh kebodohan batin. Kalau kita bisa mengikis itu sedikit demi sedikit, kita bisa mengetahui kok. Gitu. Karena pengetahuan yang di kehidupan lalu dengan kehidupan sekarang, seseorang itu misalnya di kehidupan lampau terpelajar, di kehidupan ini dia juga pasti menjadi orang yang sangat pandai, sangat pintar. Baik itu dalam bidang akademis, bisnis, atau bidang-bidang lainnya. Karena semua itu terbawa. Sifat pun terbawa. Karena apa? Semua tersimpan di arus batin. Jadi ketika ada sesuatu, kita berada di lingkungan yang buruk, kita merasa nggak cocok di lingkungan yang buruk ini, kita pasti akan menarik diri. Kalau kita cocok di lingkungan yang baik, kita akan nyaman-nyaman aja. Mau berteman puluhan tahun, nggak ada masalah, bahkan tidak terasa. Seperti itu proses kehidupan yang harus kita jalani. Nah, dengan kehidupan ini, kalau kita tidak mulai dari sekarang, mulai selalu waspada, mulai selalu menjaga pikiran ucapan ini terutama, maka setelah meninggal, kita bisa secara tidak langsung pikiran ini tenang. Ketika pikiran tenang, kita bisa terlahir di alam bahagia. Tapi kalau kita tidak semasa hidupnya aja kita nggak bisa mengontrol pikiran dengan baik, gimana kita menghadapi kematian? Semua ini saya melalui perenungan dan juga ada yang dipraktekkan. Karena setiap kali merenung, setiap kali melakukan praktek yang sudah Sang Buddha ajarkan, itu selalu dimulai dari pikiran. Ketika berpikir, oh saya kalau melakukan ini efeknya akan gimana? Oh saya berucap B, saya bisa beresikonya seperti apa? Jadi benar-benar harus hati-hati, selalu penuh dengan sati, selalu dengan kesadaran. Kalau kita berpikir dan berucap tidak dengan kesadaran, sulit kita melanjutkan kehidupan ini seperti apa. Kalau yang tadi Romo bilang, yang seorang ayah secara tidak langsung mengajak anak-anaknya untuk bunuh diri, itu pasti ada kaitan karma. Tidak mungkin tidak ada. Nah, ketika seseorang kepentok masalah, ketika seseorang sudah nggak tahu lagi mau gimana, pikirannya terakhir cuma mau bundir. Tapi bundir itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru awal dari masalah yang baru. Karena ketika kita terlahir di alam menderita, setelah bundir itu kan menyesuaikan karma kita lagi. Kalau karma kita memang sangat buruk, ada kemungkinan terlahir di neraka. Tapi kalau masih ada karma-karma penolong kita yang bisa membuat kita tidak terlahir dalam neraka, ya paling dalam peta. Dalam peta pun itu tidak sebentar, sangat lama. Bahkan sudah dilimpahkan jasa berkali-kali pun, itu enggak gampang. Enggak tahu kapan dia bisa terlahir lagi ke alam yang lebih baik. Kalau karma pendukungnya terlahir di alam binatang, kalau karma pendukungnya terlahir di alam asura, itu tambah panjang lagi penderitaan. Jadi jangan sekali-kali ketika menghadapi buntu dari permasalahan kehidupan ini, mengambil tindakan bundir.
itu sangat fatal akibatnya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali diri kita sendiri. Walaupun sanak keluarga terus melakukan pelimpahan jasa, kita nggak tahu juga kan sampai kapan. Sedangkan kematian itu sangat dekat. Saat ini kematian itu sangat dekat dengan kita. Karena kematian itu tidak pandang usia. Mau muda pun, mau anak-anak pun bisa tiba-tiba meninggal. Jadi selalu ingatkan diri kita, selalu sadar untuk selalu berpikir yang baik. Dari berpikir yang baik, kita akan terus berusaha, berucap dan bersikap yang baik. Melatih kesabaran itu juga suatu hal yang baik. Berbuat kebaikan tuh enggak selalu berhubungan dengan materi. Kita bisa senyum dengan orang, itu aja sudah berbuat karma baik. Kalau ngajak orang tua untuk puja bakti susah, setidaknya kita bisa selipin dari diskusi dengan orang tua, ada hal-hal baik yang kita masukin. Kasih pengertian secara sedikit-sedikit, bukan yang ekstrim. Kalau kita ekstrim memberi pengertian ke orang tua, ya pasti langsung ada penolakan. Dan pasti langsung orang tua bikin benteng agar anaknya tidak memberi masukan-masukan yang tidak bisa dia terima. Ayo kita mulai latihan dari sekarang agar kehidupan kita lebih baik dan setelah kematian pun kita tidak menderita seperti makhluk lainnya yang kita sudah pernah tahu dari suta-suta, dari cerita-cerita para Bante dan Romo. Ayo kita perbaiki diri dari sekarang, belum ada kata terlambat. Kalau ada yang menganggap, aduh gak ada waktu untuk meditasi. Meditasi itu gak hanya selalu harus duduk bersila, diam. Tetapi ketika kita melakukan aktivitas, kita fokus dengan apa yang kita lakukan, itu bisa menjadi latihan awal untuk melatih fokus kita. Ketika kita lagi mengerjakan sesuatu, kita fokus dengan yang kita kerjakan. Lagi fokus cuci piring, kita fokus cuci piring. Kita lagi ngepel, fokus ngepel. Kita lagi fokus nyetir, fokus nyetir. Itu latihan awal. Jadi ketika misalkan nyoba duduk 5 menit, pelan-pelan pasti akan bisa terarah. Kalau kita belum apa-apa, aduh gak bisa, ya udah gak akan pernah bisa selamanya. Kalau kita meditasi, kita melatih pikiran kita. Kalau kita melatih diri di lingkungan masyarakat, itu melatih ucapan kita juga. Bisa nggak ucapan kita terkontrol dengan baik? Sekarang banyak banget orang bicara bahasa WC keluar semua, kebun binatang keluar semua, itu dengan lancar dan gampangnya. Dengan seenaknya orang mengutarakan hal-hal seperti itu. Ya nggak masalah juga karena kan terima karmanya masing-masing. Tapi yang perlu diingat kalau sering mengucap bahasa yang di toilet, harus siap menjadi peta pemakan kotoran. Kalau tidak siap, stop bicara bahasa toilet. Jadi kalau yang mau sering kalau yang sering mengucap bahasa binatang, kebun binatang, harus siap menjadi sosok makhluk yang sering diucapkan itu. Kalau siap, silahkan. Karena untuk terlahir di alam apaya itu sangat gampang kok. Sering aja diucapkan. Itu pasti terlahir di alam apaya. Untuk balik lagi terlahir di alam manusia,
itu tidak gampang. Moralitas kita harus benar-benar dijaga. Orang mau ngomongin kita buruk, mau ngefitnah kita buruk, biarin aja. Mulut-mulut dia, ucapan-ucapan buruk dia, yang menderita dia sendiri. Kita yang difitnah, kita yang diomongin buruk, kita menderita gak? Enggak, cuek aja. Ngapain dipikirin? Bukan urusan kita. Yang menderita siapa? Orang yang berucap jelek kan? Gitu. Jadi baliknya ke diri sendiri. Gak bisa semuanya nyalahin orang lain. Seseorang kalau dinasehati tapi tidak bisa menerima nasihat itu, tinggalkan. Seperti yang ada di dalam Parita, bergaulah dengan orang bijaksana, tidak bergaul dengan orang dungu. Karena sangat sulit untuk bisa terlahir sebagai manusia. Kalau memang mau membantu menyadarkan orang yang sulit untuk dikasih pengertian yang baik, silahkan coba. Tetapi harus lihat ini sudah berapa lama berusaha diperbaiki, berapa lama berusaha untuk dinasihati tapi dia tidak berubah. Kalau masih sabar, lanjutkan. Kalau merasa ya sudahlah, sudah lelah, lepaskan. Itu dulu pemaparan dari saya, selebihnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sukihonto. Ya, Sukihonto. Diri ya. Oh ya. Saya mau tanya, kan kita kan suka sembahyang, misalnya kayak papa saya kan udah meninggal gitu ya. Itu sembahyang leluhur. Nah, itu kan tapi kalau dari agama Buddha itu kan dia akan reinkarnasi gitu ya. Terus kita sembahyangnya itu apakah dia mendengarkan kita atau dia ngelihat kita dari dimanapun itu alamnya atau bagaimana gitu. Jadi aku bingung, maksudnya kita kan sembahyang leluhur juga, tetapi kemudian dia reinkarnasi juga. Jadi sebenarnya yang benar yang mana, apakah dia tahu kita ada sembayangin dia? Seperti itu sih kurang lebih. Iya, jadi kalau di Buddhism itu sebenarnya dikenal sebagai tumimba lahir. Bukan reinkarnasi. Karena kalau bertumimba lahir, kita bisa ke alam manapun. Kalau leluhurnya Cece terlahir di alam peta, ketika Cece melakukan sembahyang leluhur, dia biasanya sudah menunggu. Karena dia tahu niat dari sanak keluarga, misalkan udah bilang di pikiran atau sesama keluarga udah pada saling info nih, saya sembahyang di tanggal sekian ya. Secara tidak langsung, si leluhur itu mengetahui dia sudah standby di hari haknya. Tapi kalau leluhurnya terlahir di alam dewa, kalau dewa yang terlahirnya di angkasa, itu dia lihat dulu. Ini hanya kayak gini kan mau sembahyang Sincia ya. Ada yang kadang dia hanya lihat aja, ada yang beneran hadir gitu. Tapi setelah itu hanya memenuhi undangan. Balik lagi, jadi makanan yang dipersembahkan, kalau makhluk dewa-dewi itu biasanya tidak sentuh. Karena mereka tidak butuh makanan. Kalau disajikan mereka paling hanya senyum. Apabila ada sanak keluarga atau ada ponakan atau cucu yang ngelihat, itu diambil kok buahnya. Itu kadang hanya formalitas. Pegang, tapi enggak makan beneran. Habis itu ya udah gitu doang. Kadang yang dipegang ini itu bisa manifestasi dari pikirannya. Karena dewa itu misal dia mau sesuatu, dia tinggal ciptakan dari pikirannya. Langsung muncul. Tanya satu lagi, saya kan punya saudara, jadi pas dia juga indigo ya. Jadi pas papa saya meninggal itu dia bilang dia lihat di atas terang banget. Terus katanya ada kayak Buddha, gambar Buddha besar, terus turun turun itu anak Tong Nan Tong Ni gitulah. Terus jemput dia, terus papa saya berlutut gitu. Terus udah gitu dia naik.
Itu maksudnya apa ya? Saya bingung. Terus Mhm. intinya sih itu sih, aku bingung aja gitu diomongin seperti itu. Jadi papa saya sekarang kemana kira-kira ya? Mohon maaf kalau untuk pertanyaan pribadi saya nggak bisa jawab di sini ya, Ceh. Itu saya hanya jawab pertanyaan yang bisa dipahami oleh semuanya. Hmm. Jadi yang pasti ketika Cece sembahyang leluhur, kalau diundang biasanya datang gitu. Tapi kalau yang hanya sembahyang Cece Capgo itu belum tentu datang gitu. Terus kalau untuk yang di peta pun kalau bukan terlahir dalam peta kelaparan, yaitu dia juga tidak memakan makanan yang dipersembahkan. Hanya menghormati apa yang sudah disediakan tapi tidak memakan. Yang memakan hanya peta yang memang terlahir dalam kelaparan. Gitu. Undangan mah tetap datang. Tapi kalau ada leluhur yang sudah terlahir di alam manusia atau di alam lainnya yang sudah tidak bisa muncul lagi, pelimpahan jasa yang kita lakukan itu tetap menjadi karma baik untuk kita. Dan itu juga sebagai tanda bakti kita sebagai anak untuk orang tua dan para leluhur. Makanya pelimpahan jasa itu dilakukan seumur hidup kita. Berkaitan dengan sembayang begitu, ada yang beranggapan bahwa kalau kita sembayang itu nggak usah pakai foto katanya. Gimana tuh Meta? Ya itu balik ke tradisi masing-masing ya Romo. Ada yang perlu pakai foto, ada yang tidak pakai foto pun tidak apa-apa. Jadi balik ke tradisi aja. Ya karena kalau pakai foto dianggap bahwa leluhur kita ini terlahir menjadi peta begitu. Karena yang makan persembayangan itu kan makhluk-makhluk peta kan, yang lainnya nggak bisa kan gitu. Sebenarnya kalau mau pakai foto atau tidak pakai foto itu tidak terlalu masalah. Karena kalau memang pakai foto, tetapi yang bersangkutan sudah terlahir di alam bahagia, hadir tetap hadir, tapi tidak merasa menderita, tidak merasa tertekan, tidak merasakan apapun. Yang penting kalau sembahyang secara tradisi itu harus diomong, Pah, Ma, atau Emak, Engkong, para leluhur silahkan menerima makanan persembahan ini. Jadi kalau memang ada yang terlahir di dalam kelaparan itu bisa menikmati. Kalau kita cuma udah sediain, pai-pai, Ma, Engkong, datang ya. Udah datang ya datang. Tapi kalau yang membutuhkan makanan dia tidak dipersilahkan, dia diem cuma ngeliatin makanannya aja. Sampai ya udah itu nunggu dipersilahkan. Gitu. Atau kita Mm-mm. undang dulu gitu ya Meta ya, sehari Iya, sebelumnya begitu ya. ya At- diundang boleh, tapi uh, nggak diundang pun sebenarnya mereka sudah tahu oh gitu. eh, melalui pikiran. Iya, Tapi iya, kalau iya. untuk yang misal mereka lagi jauh, nggak tahu di rumah sanak saudara yang mana atau lagi Iya, di rumah keluarga yang di kehidupan yang mana, iya. ketika kita sebut datang, itu Oh, bisa. gitu. Namo Buddhaya, Saudari Meta, nama saya Jimmy. Saya mau nanya, kalau ini kan diadain ke mama saya ya, dia pas waktu meninggal, dia melihat tangga yang tinggi, dan di bawah itu ada orang naik kuda warna hitam. Itu sebenarnya tandanya ada yang jemput dia atau bukan ya? Terus, kenapa kalau orang meninggal itu suka kasih mimpi? Saya tuh dimimpin, didatangin. Dia bilang, jangan sedih-sedih terus. Akhirnya, saya mikir, apa setiap orang udah meninggal suka kasih pesan di mimpi. Itu aja, terima kasih ya. Oke, silakan Meta. Iya, ya. Kalau kematian, proses kematian itu memang macam-macam. Ada yang seperti tadi Cece, papanya tiba-tiba dijemput, terus mama Koko yang naik tangga gitu. Itu memang macam-macam kalau untuk leluhur kita atau sanak keluarga kita yang memang setelah meninggal terlahir dalam bahagia. Tetapi kalau untuk yang mengenai mimpi itu tidak selalu dimimpiin. Ada yang memang sanak keluarga yang masih suka datang ke mimpi untuk kasih tahu, yang masih peduli. Ada juga yang setelah dia terlahir dalam bahagia,
dia lepas. Nggak mau lagi terikat oleh yang masih hidup. Nggak mau lagi terikat sama kehidupan manusia. Ada yang seperti itu. Jadi macam-macam tergantung dari leluhur kitanya. Ada yang masih peduli dan ada yang ya udah benar-benar dia melepas. Gitu sih kok. Sotihontu Namo Buddhaya. Ya, nama budaya. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah seseorang pada saat menjelang kematiannya itu mempunyai tanda-tanda, misalkan nama baiknya sudah habis, dia akan diberikan, berarti dia akan berpikiran masa lalu dia bagaimana. Nah ini tanda-tandanya itu berupa apa aja? Terima kasih. Iya, kalau dari yang saya lihat, tanda-tanda kematian itu ada berbagai macam. Ada yang dia melihat kayak flashback nimita ya. Jadi melihat nimita dia, kehidupan gambaran-gambaran dia dari dia kecil. Ada juga yang mengingatnya dari kehidupan lalu bahkan. Mengenai kehidupannya tapi dia nggak bisa apa-apa, cuma muter film mengenai kehidupannya. Ada juga yang memang dia secara sadar dia bisa yang kayak ada si ini datang, si B datang, si C datang, yang dimana semuanya ini sudah pada meninggal. Terus ada juga yang pertandanya lebih ke keadaan, misalkan sakit. Tetapi pada saat lagi sakit ini, ke rumah sakit A penuh, B dokternya nggak ada, C dokter sama rumah sakitnya nggak memungkinkan. Terus kemana-mana tuh kayak nggak dapat rumah sakit, sampai akhirnya ada dapat di rumah sakit yang mana, tapi keadaan sudah lebih memburuk dan akhirnya tidak tertolong. Ada yang seperti itu tanda-tandanya. Ada juga yang memang dia biasa aja, tidak ada tanda-tanda yang aneh-aneh, tetapi sudah mulai ada pesan-pesan, sudah mulai ada maunya kumpul sama keluarga terus. Tapi nggak lama meninggal gitu. Jadi bermacam-macam sih untuk tanda-tanda kematian. Karena semua balik lagi ke karma kita sendiri. Kalau kita memang nggak mau sulit kematian kitanya nanti, kita kondisin dari sekarang pikiran-pikiran yang baik aja. Jadi ketika tanda-tanda itu muncul, kita tidak ada rasa takut, tapi kita siap menghadapi kematian. Gitu. Nama saya Johan, Sukihontu, Namo Buddhaya Cimeta, dan Ya, seluruh Namo para Buddhaya. hadirin di Wihara Theravada Buddha Sasana dan yang berada yang menyaksikan melalui via YouTube. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama, jika seseorang katakan si X kerja sebagai karyawan swasta dan gajinya pas-pasan. Tadi kan Cimeta bilang kita sepanjang hidup kita kalau bisa melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu kan suka digambarkan kita harus mendanakan dulu sesuatu dan butuh materi yang boleh dibilang cukup besar. Nah si X ini kadang-kadang ke wihara aja dia nebeng temen, mau berdana aja pas-pasan atau minim dananya. Pertanyaan saya, apakah bisa hanya dengan pelaksanaan sila atau atasila dan meditasi kita limpahkan perbuatan baik itu? Yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa momen cengbeng kita di makam, biasanya kan prosesnya kita pasang lilin, hio, segala kita panggil dulu tikong. Itu yang pertama udah benar belum? Terus yang kedua, baru kita siapin sesembahan di meja leluhur kita, di altar leluhur kita, baru kita panggil kan, udah pada datang atau belum. Itu 100% yang datang leluhur kita bukan gitu. Terima kasih, Namo Buddhaya, Sukihontu. Ya. Untuk pertanyaan pertama, itu bisa. Karena melakukan kebajikan tidak harus selalu dengan materi. Kita bahagiain orang tua aja. Misalkan kalau orang tua masih ada, kita datang, kita temenin dia ngobrol, cerita. Misalkan dia pengen kopi, teh, kita cuma seduin kopi teh yang ada di rumah. Itu juga udah melakukan kebajikan. Gitu. Jadi kita nggak usah terlalu yang
jauh banget gitu. Wah, saya harus berdana nih, saya harus pangsen nih untuk leluhur saya. Enggak harus. Kita baca parita aja juga bisa gitu. Jadi melakukan kebajikan itu darilah hal yang kecil, yang simpel. Bukan selalu untuk hal yang besar. Gitu. Terus kemudian yang pertanyaan kedua, ketika sembahyang di kuburan, ya memang seperti biasa kan sembahyang yang tikongnya itu ya, yang penjaganya. Itu biasanya ya makhluk yang ada di sekitar situ sih yang ngejaga. Terus kalau misalnya leluhur atau almarhum yang bersangkutan dipanggil, datang kok yang bersangkutan. Karena kita kan sebut, misalkan Papa A atau engkong emak BC gitu. Ya dia hadir gitu. Terus makhluk-makhluk lain yang memang mereka juga pengen gitu diberikan persembahan tersebut. Mereka hadir tetapi mereka tidak bisa mendekat atau menyentuh apa yang sudah kita persembahkan itu. Karena kita sudah fokuskan ini untuk emak engkong atau orang tua yang memang sedang ada di kuburan ini. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya di makam itu pas peristiwa cengbeng itu, kita nggak usah disopai pun mereka pada datang ya. Oke, terima kasih jawabannya. Bisa tanpa disiope pun. Tapi kalau udah tradisi biasa disiope ya. Izin bertanya kepada Saudari Meta, apakah seseorang bisa mencapai sotapanna atau mau menghadapi kematian dia bisa mencapai surgawi dan terlahir di alam-alam bahagia tanpa praktek meditasi? Oke. Anumodana. Iya. Untuk mencapai sotapanna atau kalau untuk mencapai sotapanna sih pertama dia harus ada praktek meditasi. Tapi kalau untuk terlahir di alam surgawi tanpa praktek meditasi itu hanya bisa di alam surga Catu Maharajika. Di luar itu semua harus ada praktek dhamma dan praktek meditasi. Gitu. Dan kalau sudah mencapai sotapanna, 4 alam apaya tertutup rapat. Seperti itu. Demikian Saudara Brother. Kemudian pertanyaan kedua dari Mogalana. Namo Buddhaya, izin bertanya, apakah kematian itu bisa disebut karma buruk dalam pandangan Buddhism? Pertanyaan selanjutnya, jika dikatakan ada kesamaan karma di dalam suatu keluarga, bagaimana cara menghadapi karma tersebut kalau ada salah satu anggota keluarga anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya? Terima kasih. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, tidak bisa dibilang karma buruk. Karena itu memang sudah pasti proses hidup. Ada lahir, pasti ada mati. Gitu. Hanya kadang cara orang menghadapi kematian yang berbeda-beda. Ada yang menghadapi kematiannya, mohon maaf, karena kecelakaan, itu pasti ada karma buruk yang berbuah. Ada orang yang cara kematiannya dibunuh, itu karma buruk. Tetapi kematian itu adalah proses. Proses awal dari suatu kehidupan yang lain. Jadi tidak bisa dikatakan kematian itu karma buruk. Caranya saja yang berbeda-beda dan itu bisa dikatakan buah dari karma buruknya. Gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua mengenai kesamaan di dalam keluarga. Mengenai anak yang kurang ajar biasanya karena pola didik. Gimana pola didik kita saat ini? Kalau kita memang dari kecil anak itu disayang, dimanja, dikit-dikit nggak boleh. Terus ketika anaknya salah atau ada melakukan tengkar atau ada masalah di sekolahnya,
Udah tahu anak kita yang salah tapi kita tetap belain. Nah, situ. Kita sedang membuat anak ini menjadi kurang ajar di kemudian hari. Karena kita selalu membela walaupun dia salah. Kenapa banyak sekali sekarang anak kurang ajar? Karena itu. Udah tahu anak salah masih dibela. Udah tahu ini nggak boleh, ini menimbulkan keserakahan, ini menimbulkan hal yang nggak baik, dibiarkan oleh orang tuanya. Kalau dari kitanya masih bisa ada kata tidak boleh, kita masih bisa tegur, kita masih bisa marahin ketika dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, itu masih wajar kok. Gitu. Jadi seseorang menjadi kurang ajar atau tidak itu karena pola didik, bukan karena kondisi kesamaan karma. Kondisi kesamaan karma itu terjadi kalau misalkan si anaknya A, B, C itu mengalami misalkan sama-sama menderita karena terlahir dari orang tua yang misalkan mohon maaf ada yang kurang baik atau orang tua yang ternyatanya ya melakukan hal-hal buruk dan si anaknya bisa pada menderita karena orang tuanya tersebut. Nah ini karena kesamaan karma. Berarti di kehidupan lampau si anak yang menderita karena perilaku orang tuanya tersebut, dia pernah menjadi sosok si orang tua yang menyebalkan. Menjadi sosok orang yang sulit dinasehati sehingga di kehidupan sekarang ketika dia memiliki orang tua ya seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kenapa orang tua yang sangat baik memiliki anak-anak yang pada kurang ajar, anak-anak yang mohon maaf ya, misalkan punya masalah-masalah dengan hukum yang sangat menderita, itu balik lagi. Memang ada kesamaan karma, tapi juga pengaruh pola didik lagi. Itu. Jadi semua memang ada saling berkaitan, tapi proses dan caranya berbeda-beda. Kita harus lihat dulu kondisinya saat ini seperti apa. Gitu. Pagi Meta. Pagi. Saya Hilda. Iya. Mau nanya ya. Iya. Pertama, suamiku kan belum 3 tahun meninggal. Apakah benar belum bisa dijadi satu dengan persembahan dengan leluhur, meja leluhur gitu. Yang kedua, kemarin kan saya kan sembahyang Imlek ya, kan 2 meja nih kan. Setelah selesai saya tunggu-tunggu tuh udah 1 jam lebih lah, sampai berapa kali ganti hio gitu kan. Dan kita semua juga udah kumpul di rumah ya. Ada cici saya tuh yang beda agama. Terus setelah siope itu semua tidak siope-siope. Sampai sopeannya tuh yang dari kayu itu sampai belah. Sampai anakku bilang, "Mama jangan khawatir, jangan pikir yang macam-macam." Gitu kan. Akhirnya sampai siopein lagi kagak mau siope-siope. Akhirnya saya bilang gini sama Cici, "Ci, coba deh lu siopein ya. Soalnya lu ditanyain tuh sama mama." Ya. Akhirnya dia mau juga siope walaupun dia tuh beda agama. Sekali siope, sekali disiopein gitu langsung siope. Kita orang pada ketawa semua. Benarkah begitu, Meta? Terima kasih. Kalau seperti itu, biasanya memang ada leluhur yang tahu nih dari semua keluarga yang hadir, ini satu yang paling nggak percaya, yang paling menentang dan menganggap apaan sih percaya tahayul-tahayul gini kan, mohon maaf yang kadang ada yang berbeda itu menganggap sembahyang tradisi itu udah yang kayak tahayul gitu kan. Padahal itu tradisi tetaplah sebuah tradisi dan harus dihormati. Mau agama apapun harus tetap hormat dengan namanya tradisi. Jadi ketika ada sembahyang tradisi, kita harus dengan hati yang tulus, ikhlas dan paham. Ini saya menghormati orang tua dan leluhur saya. Jangan karena ego,
Dan karena udah berbeda religion, langsung membatasi diri dengan namanya tradisi. Tidak bisa. Jadi kalau memang ada sanak saudara yang seperti itu berbeda keyakinan, kasihlah pengertian. Tradisi tetaplah tradisi. Kita keturunan apapun, A, B, C, tetap kita punya tradisi walaupun berbeda-beda. Nah seperti yang tadi tradisi itu tergantung, ada tradisi yang enggak masalah fotonya disatuin, ada yang enggak bisa nunggu, kadang ada yang nunggu setahun, ada yang nunggu 3 tahun baru boleh disandingkan. Jadi balik lagi ke tradisi dari keluarga II seperti apa. Gitu. Ya, terima kasih atas kunjungannya Bu Meta Surya Wijaya. Ya, saya mau menanya ya, ada orang mempunyai kemampuan ya, ada yang mempunyai kemampuan bisa melihat ya. Nah ini realita ya. Waktu itu saya ada teman ya, dia statusnya customer service ya. Nah dia bisa melihat kebenaran manajer keuangan meninggal ya. Jadi waktu di pemakaman dia kasih tahu saya, ya Pak itu tuh di tempat yang lahat kuburnya itu ya, itu orangnya ada di situ, yang meninggal itu manajernya, dan dia itu dikelilingin sama makhluk yang bersinar katanya. Nah, tapi dia ngelihatnya berat gitu. Nah satu. Nah terus ada pertanyaan lagi, ada informasi begini. Kehidupan saya juga saya pernah, tapi saya hanya mendengar, bisa mendengar ya. Melihat saya belum pernah. Terus ada yang bilang ke saya, wah nanti Bapak kalau ditekunin bisa kemasukan loktung gitu. Waduh saya bilang jangan. Nah, jadi pertanyaannya, apa benar orang kalau kayak bisa ngelihat gitu, dirasukin gitu, bagi badannya itu kayak berat gitu ya, atau gimana gitu. Jadi apakah beban bagi orang yang bisa melihat gitu? Ya terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kalau bisa melihat seperti itu, ya memang awal-awal tuh saya juga mengetahui itu seperti beban. Karena melihat sesuatu yang enggak semua orang lihat. Tetapi kalau untuk yang mengenai kita nanti bisa jadi loktung atau enggak, semua kendali di tangan kita, Om. Kalau dari kitanya memang yang ngerasa, saya nggak mau jadi loktung gitu. Saya cuma mau, ya udah kalau memang dikasih bisikan, ya udah saya bantu. Tapi kalau lewat loktung misalkan dari omnya nggak mau, ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang dari omnya juga, ya sudah boleh gitu. Kan secara tidak langsung ketika om bilang boleh, kesadaran ini turun. Nah ketika kesadaran mulai turun, biasanya sosok yang melihat keadaan itu, melihat suatu jadi kesempatan. Tetapi kalau kita tidak melihat resikonya, kita tidak pernah tahu siapa yang masuk, siapa yang meminjam fisik ini. Tetapi untuk fisik ini, makhluk tersebut tidak masuk benar-benar ke tubuh ini. Hanya nempel. Hanya di dekat kita. Dan dia hanya membisiki. Itu mohon maaf, itu kalau makhluk bawah. Tapi kalau makhluk dewa, itu tidak berada dekat dengan kita. Kalau makhluk dewa, biasanya dewanya tetap di alamnya, dia hanya mengontrol pikiran kita. Seperti itu. Jadi semua balik lagi ke tangan Om, mau kemana. Tapi yang pasti kalau suatu saat itu terjadi, ya Om harus nyatakan dulu di dalam diri Om siap atau tidak. Gitu. Terima kasih.
Kembali kita ke pertanyaan di YouTube. Saudari Melika izin bertanya. Sebelumnya Meta bilang kalau kita coba kasih tahu hal-hal yang baik kepada orang lain dan orang itu tidak mau mendengar, ya sudah kita jauhi saja gitu kan tadi ya yang Meta bilang. Nah, sekarang orang ini bertanya, bagaimana kalau yang kita kasih tahu itu adalah orang tua kita? Apa sebaiknya kita diamkan atau malah kita tetap harus ingatkan terus-menerus? Bagaimana tuh Meta sebaiknya? Nah, kalau itu terjadinya di orang tua, itu bisa kita cari celah. Karena kan namanya orang tua dan anak pasti akan selalu ada komunikasi. Ketika lagi komunikasi, ngelihat orang tua ini misalkan bertanya, jadi mama harus gimana ya? Atau jadi papa harus gimana? Kadang ada pertanyaan ketika bertanya harus gimana, itu berarti si orang tua tersebut sudah siap mendengar masukan anak. Jadi kita sebagai anak juga harus mempersiapkan kata-kata yang dimana ini untuk bisa masuk ke orang tua tapi tidak menyakiti hatinya. Karena kadang anak ngelihat ada peluang seperti itu, langsung kata-kata itu tajam. Jadi ketika kata-katanya tajam, orang tua langsung ngeblok lagi kan, merasa kok begitu langsung gak mau kan, gak mau ngedengar apa kata anaknya. Jadi kita sebagai anak harus pinter-pinter melakukan cara penyampaiannya. Enggak bisa yang kita langsung dengan karakternya yang judes, yang ngomongnya judes, yang gak bisa begitu gitu. Karena orang tua juga punya perasaan, punya hati, mau papa, mau mama. Mereka kalau ngedengar anak yang ngomong nyakitin, sakit. Tapi mereka diem gitu. Kadang anak seenaknya ngomong ceplas-ceplos ngerasa, ya aku emang begini. Dengan sombongnya bahkan dengan egonya mau orang tua mengerti. Tetapi ketika si anak ini menjadi orang tua suatu hari nanti digituin sama anaknya, pasti langsung marah, kamu kurang ajar ya sama mama gini. Dia tidak ingat dulu dia gimana terhadap orang tuanya. Jadi kita sebagai anak, kita harus bisa ngomongin pelan-pelan dan cari waktu yang pas untuk bicara dengan orang tua kita. Bukan dengan ego kita, bukan dengan kesombongan kita. Gitu. Selamat siang Cimeta, saya dengan Linda izin bertanya. Untuk saya kan praktisi untuk sembahyang di rumah, ada rupang juga di rumah, sehari 2 kali. Mau tanya untuk sembahyang itu kan maksudnya setiap hari kan kita pasti berkegiatan ada namanya kesel, marah, atau bentrok sama orang. Tapi untuk supaya itu tidak di carry over ke hari berikutnya, kemudian diselesaikan di hari itu dengan metode Cimeta dan dengan sembahyang di rumah itu gimana ya Cimeta? Jangan sampai karmanya 6 bulan harus booking Cimeta dulu gitu, maksud aku gitu. Karena di rumah kan saya juga sembahyang, praktisi sembahyang gitu. Iya. Untuk kegiatan untuk sehari-hari aja sih Cimeta, karena kan setiap hari kan kita ketemu orang, pasti ada bentrok, pasti ada respons yang mungkin nggak disenengin orang, yang mungkin karena pekerjaan atau tuntutan dari atasan gitu. Iya. Kebetulan saya serumah bertiga, tiga-tiganya statusnya pekerja. Supaya karmanya itu tidak harus booking Cimeta dulu untuk pembersihannya, tapi setiap hari di rumah bisa dilakukan secara mandiri. Iya, terima kasih Ci. Iya. Nah, kalau untuk pembersihan kayak gitu, sebenarnya nggak perlu butuh orang lain. Diri sendiri aja cukup. Dengan apa? Kita misalkan udah baca parita, nggak hanya pai-pai ya. Kalau pai-pai aja ya udah gitu. Nggak terlalu banyak dampak positifnya, cuma ya pai-pai ya udah sekedar berbuat baik tok pai-pai doang gitu. Tapi kalau pai-pai plus baca parita gitu, itu ada karma baik yang ditanam. Secara tidak langsung dengan kita baca parita, kita pertama menumbuhkan keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma Sangha. Kedua,
kita secara tidak langsung kita menjadi fokus dan juga melatih kesabaran. Karena parita yang dibaca itu bahasa Pali dan banyak. Kalau kita tidak fokus, kita pasti banyak jadi keserimpet bacanya kayak gitu. Terus kalau kita nggak sabaran, ya itu juga bisa akhirnya banyak yang kelongkap. Terus kita jadi, aduh tadi udah baca yang mana ya itu. Jadi dengan kita baca parita, itu banyak hal baik yang tertanam. Ditambah praktek kita di kehidupan sehari-hari. Karena kan saya juga dulu pekerja kantoran. Latihannya itu ya ketika kita lagi ada masalah di kantor atau ada orang cari gara-gara di kantor, kita dengar dulu dia itu cari gara-garanya seperti apa, maksudnya kayak gimana, kita pahamin, jangan langsung kita kepancing. Kalau kita langsung kepancing, ya sudah, itu jadinya melebar kemana-mana dan kita jadi panas terus sampai pulang pun maunya bawaannya marah kan. Jadi kita harus bisa meredam. Kalau ternyata dia mancing terus kayak gitu, sebaiknya dari kitanya itu diem. Setelah dia misalkan udah ngerasa cukup ngomel-ngomel marahnya, kalau lagi di ruang meeting ya udah kita diem aja, nggak usah membalas seperti apa. Tapi ketika kalau dimakinya kita di depan umum segala macam, setelah dia cukup, kita tinggalkan dulu. Jangan langsung dijawab. Karena yang selalu menimbulkan pertikaian itu kita langsung jawab. Disitulah latihan kita. Kita bisa gak meredam emosi dan ego kita di momen itu. Kalau kita bisa bagus, kalau kita nggak bisa ya sudah, anggap wah besok aku harus latih lagi, besok latih lagi. Namanya juga belajar. Enggak mungkin kita pasti langsung bisa meredam seperti itu. Butuh proses kok. Yang penting selalu ingat saya harus lebih baik, saya harus lebih baik, saya harus lebih baik. Jadi latih terus di diri sendiri. Namo Buddhaya Cimeta. Iya, Namo Buddhaya. Nama saya Sanli Ci. Saya ingin menanyakan 3 pertanyaan. Ya, saya mau menanyakan terkait tentang ruh, Ci. Yang ingin saya tanyakan ini, terkadang saya mendengar ceramah-ceramah dari para biku, para bante, jika manusia itu meninggal dunia, rohnya itu akan terlahir kembali sesuai dengan karmanya masing-masing. Nah, tapi ada juga yang mengatakan roh itu ada yang bertahan, ada yang umurnya sampai 49 hari. Nah, apakah menurut anggapan Cimeta itu seperti apa sih tentang roh ini? Yang kedua, satu-satu ya, kok takutnya ntar lupa soal ada 3 pertanyaan kan. Kalau untuk pertanyaan yang tadi, itu memang seseorang setelah meninggal terlahir langsung, enggak menunggu 49 hari gitu. Kadang yang orang anggap nunggu 49 hari, itu kalau dia masih melekat dengan tradisi dan dia menunggu di alam peta. Kalau masih melekat dengan tradisi, menunggunya di alam peta. Nanti setelah yang dianggap 49 hari ini keluarga sembahyang, terus misalnya ada keluarga yang paham juga ikut melakukan pelimpahan jasa, dia merasa di sinilah dia bisa terlahir di alam bahagia, ya bisa. Kalau memang ada karma pendukungnya, karma baiknya. Tapi kalau tidak ada karma baik pendukung, dia tetap di alam peta itu. Sampai ya karma dia di alam peta itu selesai. Oke, yang kedua. Baik Ci, terima kasih jawabannya. Yang kedua begini Ci, setelah engkong saya meninggal di tahun 2016 kalau tidak salah saya ingat, saya tuh jadi melihat sesuatu yang nggak biasa saya lihat gitu Ci.
Saya nggak menyangka waktu itu saya melihat ruhnya, tapi saya nggak melihat wajahnya. Nah dari situ saya sering jika saya ke rumah duka tuh saya jadi takut gitu Ci, karena banyak banget yang saya lihat yang terutama yang di alam peta ya. Di alam peta itu yang penampakannya banyak yang aneh-aneh gitu Ci. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Ci cara untuk kita tuh nggak melihat hal-hal yang begitu lagi Ci? Terima kasih. Kita nggak bisa milih sih mau melihatnya dewa aja. Karena makhluk peta itu memang lebih banyak. Jadi kalau saya waktu proses dari rasa takut ke tidak takut ini, itu belajar mengabaikan. Jadi misalkan lagi datang ke rumah duka, ngeliat memang banyak kan. Jadi ketika lagi ngeliat banyak, saya cuma fokus terhadap yang meninggal aja. Jadi yang lain-lain ngeliat sih ngeliat, tapi saya abaikan. Karena dengan begitu, ya udah mereka juga ngeliat, tapi karena tahu kita mengabaikan, mereka udah lewat-lewat aja. Tapi kalau kita fokus dengan keberadaan mereka yang kadang sengaja diem agar kita nengok ke sana, ntar diem di mana lagi kita nengok ke sini, itu sengaja dan kita nanti ujung-ujung pulang diikutin. Jadi daripada seperti itu cuek aja. Makasih Ci. Pertanyaan terakhir dari saya ini Ci, kebetulan nih di tempat kerja saya yang sekarang ini saya itu banyak banget makhluk petanya gitu ya. Sampai saya bilang kamu jangan gangguin saya terus gitu loh. Saya tuh udah bosen lah ngeliat kamu gitu. Iya soalnya makhluk ini saya nggak tahu ya kenapa ada beberapa rekan kerja saya tuh hampir setiap hari itu kerasukan gitu loh Ci. Tapi nggak lama gitu. Akhirnya banyak yang bilang, oh ini kena penyakit ini, oh ini kena penyakit ini gitu. Tapi saya diem aja gitu kan. Nah yang ingin saya tanyakan di sini, ada nggak sih Ci doa-doa khusus mungkin apa seperti Karania Metasuta udah cukup atau ada doa tambahan Ci untuk makhluk-makhluk seperti itu Ci? Itu biasanya makhluknya suka cari perhatian kok. Iya, jadi masuk nggak jelas ngapain, abis itu nggak lama keluar lagi, dia cuma cari perhatian. Jadi kalau kayak gitu, Koko giniin aja samperin. Saya tahu kamu cari perhatian, udah nanti saya pelimpahan jasa. Gitu, tapi nggak di sini. Gitu, bilang aja, saya bacanya dari rumah. Udah nanti setelah dia tahu Koko beneran pelimpahan jasa untuk dia, udah dia nggak cari perhatian lagi kok. Kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mogalana Meta. Izin bertanya lagi katanya. Tadi dikatakan tradisi tetap tradisi dan harus dihormati, tapi cara-cara sembahyang kepada leluhur jangan saji-sajian dengan saji-sajian. Apakah ini sejalan dengan ajaran Buddha yang dikenal dengan Patidana? Iya, memang kalau untuk yang disaji-sajikan itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Tapi kan kita bisa mengganti makanannya itu yang dulu kan terlalu samsengnya banyak banget. Ya kita kan sekarang yang sekedarnya kita menghormati tradisi. Misalkan cuma buah dan sayur atau buah, sayur, nasi kan cukup gitu nggak apa-apa. Kalau misalkan tetap ada orang tua, nenek yang memang masih mau nih pakai samseng segala macam, kita belinya yang sudah mati gitu. Karena kita juga nggak bisa langsung ngekat semua tradisi yang memang ini bertentangan dengan sila. Kita harus paling dialihkan yang harusnya itu potong sendiri kan nggak perlu potong. Kita bisa beli di tukang ayam yang sudah mati. Mohon maaf tuh si tukang babi, beli babinya yang udah mati gitu kan nggak perlu. Kita semuanya lakukan sendiri. Kan yang melanggar yang tidak sesuai dengan dhamma itu kan kalau kita melakukan sendiri pemotongan-pemotongan itu. Jadi kalau memang masih ada orang tua yang memang tetap mau sajikan, ya udah gitu. Kita nggak bisa ekstrim, kita nggak bisa terlalu memaksa. Setidaknya kita sudah tahu
ini nggak terlalu bagus sebenarnya kalau menyajikan daging-dagingan mentah seperti ini toh nggak disentuh juga gitu. Tapi kalau orang tua yang nggak bisa memahami, tidak mau merubah polanya, ya udah gitu. Daripada kita jadi kurang ajar sama orang tua, kita jadi berantem sama orang tua, setidaknya kita sudah memberi pengertian yang benar gitu. Jadi kita harus bijaksana lah jadi orang, jangan terlalu kaku juga gitu. Sotihotu Namo Buddhaya. Iya, Sotihotu Namo Buddhaya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, itu kan dulu orang tua saya punya altar, kita Pai Kuan Im. Nah, jadi saya kalau uposatha, saya suka baca Nianfo ya. Nah, itu bertentangan nggak dengan agama Buddha? Kalau itu cuma uposatha, tapi kalau hari biasa baca paritanya kapan aja gitu. Nah, terus yang nomor 2, saya kok udah setua begini ya, sering banget mimpi kalau saya tuh kayaknya masih sekolah. Itu saya nggak tahu kenapa. Bisa di sekolahan ketemu kayaknya mau ujian atau mau apa gitu. Udah berulang-ulang, tadinya saya pikir kalau saya ketemu teman atau mikirin, tapi terus datang, terus ada apa dengan saya? Terima kasih. Ibu, coba tolong ulangi pertanyaan pertama. Tadi baca apa kalau di Baca apa? uposatha? Yang pertama itu saya Kuan Im. Iya, Yang Oh. dari mama bacanya. saya baca. Di uposatha saya suka baca. Iya, Oh, tapeco. 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 Oh, jadi kalau parita itu kalau di hari-hari biasa. Kalau parita secara Buddhis di hari-hari biasa. Oh, Kadang-kadang saya di hari ganjil saya Oke. suka baca. Terima kayak gitu kasih. nggak apa-apa kok, Iya. Yang nomor Iya. 2 itu yang saya bikin. Iya, nah Ada kalau apa yang dengan saya? kalau yang nomor 2 biasanya kita pasti ada sesuatu yang berkesan. Ada sesuatu yang berkesan di alam bawah sadar. Jadi ketika sesuatu yang berkesan itu muncul, itu kadang munculnya lewat mimpi dan sering berulang. Ada yang berkesannya di masa SD, masa sekolah, di kehidupan sekarang. Ada juga kadang ada suatu kesan yang ternyata itu berulangnya di kehidupan lalu. Jadi masuk ke memori kita yang di sekarang. Muncul terus itu lagi, bahkan ceritanya kadang mirip-mirip. Itu hanya memori yang muncul, nggak ada apa-apa kok. Saya ya, kalau dalam mimpi itu seperti mau ujian atau mau apa, itu seperti kayaknya ketinggalan atau apa yang kurang. Terus kalau saya pulang nanti ketinggalan kendaraan atau apa, jadi seperti masuk ke ada kesulitan gitu. Nah, padahal saya udah lulus sarjana, tapi kok masih mimpi begitu terus. Terima kasih. Iya, itu memori yang muncul. Memori berkesan yang muncul, jadi kayak berulang seperti itu. Walaupun itu seperti ada yang tadi bilang ketinggalan lah ujian atau apa, itu balik ke memori sih. Lebih ke situ. Romo, saya nyambung yang tadi dong. Kan kalau Meta bilang kan itu kan memori ya. Nah kalau misalkan ada orang mimpi, dia pergi ke suatu tempat seperti orang meninggal, ada meja dilapisin taplak hijau, terus ada saudaranya datang ke tempat itu menghadiri orang meninggal itu, terus ternyata beberapa hari kemudian kejadian seperti itu dan adiknya itu juga datang kenal sama orang itu bukan memori kan, itu kan kejadian nggak tahu dia kan akan datang, itu gimana ya? Iya, itu berarti future life. Bukan future life, dia ngeliat future. Jadi apa yang akan terjadi ke depannya. Gitu, beda. Iya. Iya, saya izin bertanya tentang kehidupan. Iya. Ada nggak ya cara curang untuk, saya kan sering baca kisah-kisah tentang raja, semangatnya menggebu-gebu melampaui ke apapun itu. Kayak kita harus belajar hidup sehat, semangat. Ada nggak ya cara curang untuk melampaui gitu, melampaui kehidupan ini. Jadi kita membaca kisah-kisah yang
energi-energi kita jadi ikut bersemangat gitu. Energi itu akan disimpan di mana kalau kita selesai pergi? Apakah terus menggebu-gebu gitu? Kita ingin hidup sehat, ingin semangat. Terima kasih. Ya, kalau hal yang seperti itu, tidak ada yang bisa melampaui semua itu. Karena kita balik lagi, kita ngejalani proses kehidupan ini tidak mudah kok. Jadi ketika Koko bersemangat, Koko menggebu-gebu, itu bagus. Itu hal positif karena Koko berarti punya ambisi dalam hidup. Tetapi tetap harus Koko sadari, ambisi ini tidak bisa kita paksakan. Kalau memang kadang karmanya belum waktunya tiba, kita mau mengejar di posisi atas ini, misalkan mau sampai di posisi yang kita jadi orang yang hebat, disegani, pokoknya dipandang oleh orang lain. Tetapi karma kita belum nyampe ke sana, itu agak sulit gitu. Oh, lebih ke kebijaksanaan. Itu sebenarnya bukan dari yang dibaca, tetapi itu balik lagi kok, bawaan dari Koko sendiri dari kehidupan lampau. Kalau memang di kehidupan lampau, kalau Koko memang di kehidupan lampau itu pernah menjadi seorang raja, pasti di kehidupan sekarang sampai kehidupan berikutnya, wibawa, karisma itu akan selalu terbawa. Tapi kalau kita hanya karena membaca itu kita jadi semangat, kita jadi mau berusaha jadi bijaksana, jadi orang yang disegani seperti raja-raja yang Koko pernah baca itu, harus dilatih dari sekarang. Melatih kebijaksanaan itu, terus juga kita harus mengkondisikan, kita harus belajar untuk menjadi lebih baik agar kita memiliki wibawa, memiliki karisma yang dimana itu dimiliki oleh para raja. Seperti itu, jadi kita harus kondisikan di kehidupan saat ini. YouTube terakhir ini ya dari Livia Valeria. Selamat pagi Meta. Apakah membaca parita di rumah untuk kebahagiaan semua makhluk ampuh dengan menggunakan audio atau membaca sendiri? Terus parita apa saja yang dibacakan dan seberapa seringkah sebaiknya membaca parita di rumah? Terima kasih. Kalau dari yang saya praktekkan itu sehari sekali aja cukup. Terus juga baca sendiri lebih baik daripada putar audio. Kecuali udah terlalu lelah, terus kita tetap mau mendengar parita ya udah pakai audio pun nggak masalah. Gitu. Sukihon tuh nama budaya. Ya, nama budaya. Ya, saya lagi yang bertanya. Jadi menyangkut yang tadi ada saudara yang indigo itu dia bilang sebenarnya tiap agama itu ada surga masing-masing. Jadi agama Buddha ada surganya dia, agama Kristen ada surganya dia. Apakah itu benar? Nah itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebelum AI saya meninggal dia mimpiin saya untuk suruh saya ke sono ngeliat gitu. Terus udah gitu setelah saya ke situ, ya dia masih baik, masih bisa ngobrol sama saya. Terus nggak berapa lama dia memang udah kondisi udah parah, terus udah nggak bisa kenalin orang, kemudian meninggal. Nah kemudian waktu itu bersyukur saya ajak mama saya, karena kebetulan saya lagi di sebelah mama saya kan, lagi di rumah mama saya. Kemudian saya mau tanya itu kemampuan itu apakah bisa dikembangkan atau bagaimana? Terus memang saya juga sering kayak mimpiin bapak saya gitu. Terus yang ketiga sebelum orang meninggal itu maksudnya kayak kita dari sekarang kita tuh lebih bagus baca parita apa supaya kita tuh bisa meninggal lebih tenang gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Lupa jadinya. Coba Ibu tolong diulangi lagi Bu. Satu-satu deh. Satu-satu deh. Kalau borongan susah. Ya, yang pertama apakah tiap agama itu ada surga masing-masing? Itu enggak. Semua sama.
Karena semua mengalami proses yang sama. Percaya atau tidak percaya dengan hukum karma, semua pasti mengalami proses karma yang sama. Gitu. Dia berbuat jahat tetap menjalani buah karmanya. Jadi walaupun misalkan ada yang merasa kan dosa saya udah dihapus, karma buruk saya sudah dibuang gitu, udah nggak ada. Nggak mungkin. Semua tetap harus alami proses karmanya dan semua sama kok. Tidak ada yang berbeda-beda. Yang kedua, yang aku kadang bisa mimpiin kayak AI saya sebelum meninggal, terus mimpiin papa saya yang sudah meninggal gitu. Jadi suka beberapa kali datang. Misalnya saya lagi sedih banget gitu, itu dia bisa datang, dia bisa kasih tahu jangan sedih apa-apa gitu. Terus itu kemampuan itu apakah termasuk indigo atau apa, atau apakah bisa dikembangkan dengan baca parita atau lainnya? Ya, namanya kemampuan sebenarnya kan kita semua suatu saat juga akan memiliki kelebihan pada waktunya nanti. Karena dengan kekuatan kebajikan yang kita miliki, dengan kita rajin baca parita, meditasi, kita memang tidak mengharapkan kemampuan apapun. Tetapi dengan kita parita, meditasi, menjaga sila atau moralitas kita dengan baik, kita akan semakin jernih dari loba dosa moha kita. Tidak akan seserakah sebelumnya, kita tidak akan membenci lebih dari sebelumnya, kita juga tidak terlalu moha seperti sebelumnya, semuanya akan terkikis. Nah, ketika semua itu terkikis sedikit demi sedikit, kemurnian diri kita itu akan muncul dan kita akan mengetahui hal-hal yang tidak semua orang pahami. Cuma itu kita harus tetap balik lagi kendalikan diri, fokus parita meditasi bukan untuk tujuan macam-macam. Fokusnya untuk dhamma, untuk praktek, untuk ya pencapaian kita suatu saat bisa mencapai nibbana semua. Oke. Baik. Pertanyaan ketiga, aja. papa saya kan dia sebelum meninggal dia ada baca dua keng ya, itu Cingkang Chin sama Pumenping ya, itu yang Mahayana lah, yang agama yang bahasa Mandarin. Nah, terus memang sih banyak orang bilang kalau sebelum meninggal, maksudnya pokoknya intinya membaca parita seperti itu lebih tenang meninggalnya. Nah, terus pertanyaan saya apakah benar seperti itu? Terus parita apa aja yang mendukung gitu sebenarnya? Supaya kita itu kan semua orang kan meninggal, supaya meninggalnya bisa tenang gitu, apa paritanya? Iya. Thank you. Sebenarnya semua kan kuncinya di pikiran, Ceh. Jadi dengan orang baca parita atau ada yang bisanya baca keng, dengan kita fokus terus ke hal itu kan hal-hal positif ya, parita, keng. Dengan fokus ke hal-hal positif itu mengkondisikan pikiran memang jadi tenang. Nah, pikiran tenang mengkondisikan ketika waktu kematian itu tiba, kita siap menghadapi kematian itu. Dan semuanya akan baik-baik aja. Jadi kita nggak perlu takut lagi sama namanya kematian. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, usai sudah interaksi kita bersama Meta Surya Wijaya. Saya sampaikan anumodana dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Dan paling akhir gongnya silakan Meta. Kesimpulannya. Iya. Kesimpulan dari mengenai kehidupan dan kematian ini, kita nggak perlu takut menghadapi kematian. Kalau kita sudah bisa mengontrol pikiran kita dengan baik, ucapan lebih terkontrol dan perilaku kita juga baik. Karena hanya dengan 3 hal itu, kalau kita latih dan kembangkan ke hal-hal baik, ke praktek-praktek dhamma, kita nggak perlu takut kemanapun kita melangkah, pasti akan ada selalu jalan yang baik untuk kita. Jangan pernah mengeluh kalau kita belum merasakan buah dari perbuatan baik kita. Tapi lakukan dan lakukan terus perbuatan baik tanpa batas. Semua pasti akan ada waktunya. Tidak ada karma yang tertukar,
tidak ada kebajikan yang tertukar, dan hukum karma tetap berlaku dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.